Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan materi kita kali ini. Buat teman-teman pejuang Ukom Nurse, hari ini kita punya sesi belajar interaktif yang spesial banget nih. Kita bakal bedah satu area yang jujur aja sering menjebak, tapi aslinya gampang banget ditaklukkan kalau kalian tahu rahasianya. Yap, etik keperawatan, khususnya di area maternitas. Target kita simpel aja ya hari ini, ngebantu kalian biar bisa nembak jawaban yang benar dengan cepat dan pastinya akurat saat ujian nanti. So, siapkan fokus kalian, kita langsung mulai latihannya. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, tantangan soal etik. Kedua, skenario 1 tentang otonomi. Ketiga, skenario 2 tentang kerahasiaan. Keempat, skenario 3 tentang beneficence. Kelima, skenario 4 dan 5 tentang non-maleficence. Dan terakhir, kunci sukses ujian. Yuk lanjut. Bagian 1. Tantangan soal etik, menguasai konsep dasar. Nah, coba bayangin deh, teman-teman lagi ada di bangsal maternitas, ngadepin ibu hamil atau ibu nifas dengan dilema etika yang nyata. Di sesi ini, anggap aja saya ini mentor kalian, yang bakal mandu kalian ngelewatin 5 skenario praktis kategori mudah langsung dari kisi-kisi soal. Kita bakal asah insting keperawatan kalian biar otomatis tahu mana keputusan etis yang paling pas. Bagian 2. Skenario 1, otonomi, hak untuk memilih. Oke, dengerin skenario pertama ini baik-baik ya. Seorang ibu primigravida akan menjalani operasi sesar. Perawat menjelaskan prosedur dan meminta ibu menandatangani lembar persetujuan tindakan. Pertanyaannya, aspek etik apakah yang dilakukan oleh perawat? A. Non-maleficence, B. Beneficence, atau C. Autonomy. Coba tebak dulu. Udah dikunci jawabannya? Dan jawaban yang benar adalah, yep, C. Otonomi atau autonomy. Inti dari otonomi ini simpel sih. Ini soal menghargai hak pasien untuk menentuin tindakan medis buat tubuhnya sendiri. Kalau di soal ujian, kata kunci absolutnya itu informed consent atau persetujuan tindakan. Gampang kan? Jadi kalau lihat kata itu, langsung aja tembak otonomi. Ingat-ingat terus ya. Lanjut ke bagian 3, skenario 2, kerahasiaan, melindungi privasi pasien. Sekarang coba perhatiin kasus ini. Seorang ibu hamil, 35 tahun, dirawat di ruang isolasi dan hasil labnya menyatakan beliau HIV positif. Nah, informasi tersebut disampaikan perawat hanya kepada suaminya. Perhatiin kata hanya di situ ya. Prinsip etik apa nih yang diterapkan? Apakah A. Justice, B. Veracity, atau C. Confidentiality? Betul banget. Jawabannya C. Confidentiality atau kerahasiaan. Poin krusialnya begini, dan ini jujur sering banget keluar di ujian loh. Kalau ada skenario yang nyebutin perawat ngebatasin siapa aja yang boleh dengar sebuah diagnosis, kayak kata kunci hanya kepada suaminya tadi, itu berarti soalnya lagi nguji prinsip kerahasiaan. Ini penting banget ya, bukan cuma buat nembus ujian, tapi buat ngebangun trust atau kepercayaan pasien di dunia nyata nanti. Masuk ke bagian 4, skenario 3, beneficence, meningkatkan kesejahteraan. Gimana kalau kasusnya begini? Seorang ibu postpartum, hari pertama ngeluh badannya lengket dan gak nyaman karena banyak keringetan habis lahiran. Terus perawat dengan inisiatif ngebantu menyekat tubuh ibu tersebut biar segeran. Tindakan ini kan sebenarnya di luar kebutuhan medis dasar ya. Kira-kira prinsip etik apa nih? A. Autonomi, B. Beneficence, atau C. Justice? 100 buat yang jawab B, beneficence. Sederhananya, beneficence itu berarti kita aktif ngelakuin hal yang baik pas perawat ngambil langkah ekstra buat ningkatin kenyamanan si ibu kayak menyeka badannya tadi, itu murni wujud dari beneficence. Jadi di kepala kalian, kata kuncinya itu harus berbuat baik atau meningkatkan kenyamanan. Jangan sampai kebalik ya. Bagian 5. Skenario 4 dan 5. Non-maleficence, menghindari bahaya. Nah, sebelum kita hajar kuisnya, kita harus benar-benar paham bedanya beneficence dan non-maleficence dulu. Karena ini sering bikin bingung. Beneficence itu tindakan proaktif. Kita nambah kebaikan, kayak contohnya Kak ibu postpartum tadi. Tapi kalau non-maleficence itu kewajiban mutlak buat tidak membahayakan. Fokusnya itu di mencegah cedera, resiko infeksi, atau ngehindarin kelalaian medis yang fatal. Udah kebayang bedanya? Oke, mari kita uji pakai 2 soal beruntung. Siap-siap ya, ini soal keempat. Cairan infus oksitosin seorang ibu yang lagi ngalamin perdarahan postpartum habis pada jam 15.30, tapi perawatnya lupa dan nggak segera ganti cairan infus itu. Wah, standar perawatan medis apa nih yang dilanggar? Apakah A. Justice, B. Autonomi, atau C. Non-maleficence? Simpan dulu jawaban kalian.
Langsung kita tumpuk sama pertanyaan kelima. Seorang ibu hamil mau dipasang kateter urin sebelum operasi sesar. Pas mau dipasang, kateternya nggak sengaja nyentuh kasur yang pastinya nggak steril dong. Tapi perawatnya tetap maksa masukin ke pasien. Duh, etika apa yang dilanggar perawat ini? A. Veracity. B. Justice. Atau C. Non-maleficence. Kalau teman-teman jawab C buat dua-duanya, wah kalian luar biasa banget. Yap, jawaban untuk soal nomor 4 dan 5 adalah C. Non-maleficence. Kenapa gitu? Bayangin aja, ngebiarin infus oksitosin kosong itu resikonya fatal banget loh buat ibu yang lagi perdarahan. Terus, pakai kateter yang udah terkontaminasi, itu sama aja ngasih resiko infeksi saluran kemih ke si ibu. Kedua kelalaian ini tuh bener-bener ngelanggar pakem dasar medis. Do no harm, alias jangan merugikan. Bagian 6. Kunci sukses ujian, menemukan kata kunci. Nah, tabel ini ibaratnya senjata rahasia kalian. Dilihat baik-baik ya, kalau di soal ujian nanti kalian ketemu kata informed consent atau tanda tangan persetujuan, langsung cari jawaban otonomi. Terus kalau soalnya ngebahas tentang nyembunyiin diagnosis atau cuma ngasih tahu pihak tertentu aja, itu fix kerahasiaan atau confidentiality. Kalau perawatnya ngasih effort ekstra biar pasien nyaman, itu beneficence. Dan yang terakhir, kalau perawatnya lalai atau pakai alat gak steril yang ngebahayain pasien, itu udah pasti pelanggaran non-maleficence. Gampang banget kan polanya? Sebagai penutup sesi ini, ada satu hal yang pengen saya sampaikan. Lulus ujian UKOM itu memang target utama kita sekarang, dan kalian udah pegang nih trik buat jawab soal-soalnya. Tapi pertanyaannya, mampukah kalian bawa standar etika ini keluar dari kertas ujian dan benar-benar nerapinnya di ruang bersalin nanti? Apalagi pas nyawa seorang ibu dan bayinya itu 100% ada di tangan kalian. Jadikan etika ini sebagai pedoman nyata ya dalam setiap tindakan keperawatan teman-teman. Makasih banyak udah gabung di sesi pembahasan ini, terus semangat belajarnya dan sukses buat UKOM Nurse-nya.